Halo semua, perkenalkan nama saya Syamil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu gerak parabola. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai maksud dari mengapa gerak ini dinamakan gerak parabola. Maksud penamaan dari gerak parabola adalah gerak yaitu perpindahan suatu objek dan parabola merupakan lintasan yang berbentuk parabola. Setelah mengetahui penamaan dari gerak parabola, sekarang kita akan memasuki pengertian dari gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak suatu benda berbentuk lintasan parabola yang terdiri dari dua komponen kecepatan, yaitu kecepatan sumbu X dan sumbu Y yang seluruh lintasannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gerak parabola juga merupakan gerak perpaduan dari GLB dalam arah horizontal atau sumbu X dan GLBP dalam arah vertikal atau sumbu Y. Setelah pengertian, kita akan memasuki definisi dari gerak parabola. Karena gerak parabola adalah gerak yang dipadukan oleh GLB dan GLBB, maka GLB, gerak lurus beraturan, yang mempunyai percepatan 0, lalu V-nya konstan. Rumus GLB ialah S sama dengan V kali T. Nah, yang kedua, GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yang mempunyai percepatan tidak sama dengan 0. V sama dengan tidak konstan. Rumus GLBB ialah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali G kali H. VT sama dengan V0 plus minus G kali T. H sama dengan V0 kali T plus minus setengah kali G kali T kuadrat. Nah, baik teman-teman, sekarang kita padukan GLB dan GLBB sebagai berikut. Gerak parabola atau kalau di soal-soal ialah gerak peluru, yaitu benda yang dimana gerak suatu benda dimulai dengan kecepatan awal. Kemudian terbentuknya sudut elevasi pada permukaan horizontal atau sumbu X. Jika suatu benda diberi gaya lalu muncul kecepatan awal, maka dia akan seperti ini gerakannya. Nah, gerakan ini biasanya terdapat pada permainan bola. Ya, sesuai dengan namanya, parabola, bola. Nah, sekarang kita akan menganalisis gerak parabola itu sendiri. Anggap saja ini adalah sebuah bola, lalu diberikan kecepatan awal V0, seperti ini. Nah, yang paling penting kalian harus membuat proyeksi dari V0 terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kalau sumbu X maka akan menjadi V0X, dan kalau terhadap sumbu Y maka akan menjadi V0Y. Pertanyaannya adalah, berapakah V0X dan V0Y? Kalau sumbu Y, Y sin. Kalau sumbu X, X cos. Kita coba analis. Pertama-tama terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita padukan gerak lurus terhadap sumbu Y. Di sini terdapat rumus GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali G kali H. VT sama dengan V0 plus minus G kali T. H sama dengan V0 kali T plus minus setengah kali G kali T kuadrat. Bila kita kaitkan terhadap sumbu Y, maka rumus penyelesaiannya ialah VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2 kali G kali H. VY sama dengan V0Y plus minus G kali T. Y sama dengan V0Y kali T plus minus setengah kali G kali T kuadrat. Bila ingin mencari V0Y, bisa menggunakan rumus
V0Y sama dengan V0 kali sin alfa. Untuk gerak lurus terhadap sumbu X, di sini terdapat rumus GLB, yaitu S sama dengan V kali T. Bila kita kaitkan terhadap sumbu X, maka rumus penyelesaiannya ialah X sama dengan Vx kali T. Untuk mencari Vx itu adalah V0x. Jadi, kita akan mencari V0x. Rumus V0x ialah V0x sama dengan V0 kali cos kali alpha. Untuk sumbu X sendiri, dia rumusnya akan sama terus dari titik A sampai titik D. Dan juga untuk plus minus di sini, kalau di saat bola berada di titik B, maka menjadi min karena adanya perlambatan. Jika berada di titik D, maka menjadi plus karena adanya percepatan. Jika di soal terdapat pertanyaan tinggi maksimum suatu benda, maka penyelesaian rumusnya ialah Y max sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alpha per 2G. Untuk jarak terjauh suatu benda, penyelesaiannya adalah X max sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alpha per G. Jika suatu soal yang ditanya ialah waktu yang diperlukan suatu benda untuk mencapai tinggi maksimum, maka rumus penyelesaiannya adalah TY max sama dengan V0 kali sin alpha per G. Jika suatu soal yang ditanya ialah waktu yang diperlukan suatu benda untuk mencapai jarak terjauh, maka rumus penyelesaiannya adalah Tx max sama dengan 2 kali Ty max. Atau Tx max sama dengan 2/1 kali V0 kali sin alpha per G. Atau menjadi Tx max sama dengan 2 kali V0 kali sin alpha per G. Setelah kita mempelajari dan mengetahui apa saja yang terdapat pada gerak parabola, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh soal beserta bagaimana cara menyelesaikan contoh-contoh soal berikut.